Inilah PsyCare Shift Plus, platform kesehatan mental pekerja kilang Pertamina. Nampak ke depan ada ucapan selamat pagi kepada salah satu karyawan bernama Budi Santoso. Lalu juga di overview ini ada beberapa keterangan yang muncul, mulai dari tingkat stres, risiko kelelahan dari Budi Santoso ini, hari kerja berurutan, shift malam di minggu ini, lalu juga ada jadwal shift mendatang, tren mood dan energi juga ada, serta rekomendasi di hari ini, pertimbangkan istirahat tambahan 30 menit, lakukan teknik pernapasan sebelum shift, dan jaga pola tidur yang konsisten. Lalu kita ke tab assessment. Ketika kita klik tab assessment dan kita klik mulai assessment, ini kita dihadapkan dengan beberapa pertanyaan, mulai dari seberapa tinggi tingkat stres Anda saat ini. Katakanlah saat ini kita ada di level 1 saja semuanya ya. Seberapa lelah Anda merasakan hari ini? Masih sangat segar? Lalu seberapa sering Anda merasa jenuh atau kehilangan motivasi? Kita klik jarang ya levelnya. Lalu bagaimana tingkat fokus dan konsentrasi Anda? Kita kasih penilaian saja 8. Dan bagaimana kualitas tidur Anda dalam seminggu terakhir? Kita kasih nilai 7. Lalu bagaimana kondisi kesehatan fisik Anda saat ini? Sehat, alhamdulillah, kita kasih nilai 8. Kita dihadapkan dengan beberapa kondisi di Smart Shift Optimization. Ini kita bisa memilih, misalnya skenario-nya adalah setelah hari istirahat saja ya. Kita lakukan analisis apa rekomendasinya. Nah, rekomendasi saya telah diperbolehkan berdasarkan skenario. Nah, ini rekomendasinya ya. Rekomendasinya dari kondisi optimal untuk produktivitas, tingkat kelelahan rendah, ini adalah waktu yang baik untuk menangani tugas-tugas yang menuntut konsentrasi tinggi. Lalu dari pertahanan pola sehat, lanjutkan praktik tidur nutrisi, serta adanya persiapan untuk masa depan. Saran optimalisasi jadwal ini mulai dari pola rotasi rekomendasi dari pagi ke sore, ke malam hingga istirahat, memberikan waktu pemulihan optimal antar shift. Lalu juga jeda antara shift, ini minimal 11 jam istirahat antara shift untuk memastikan pemulihan fisik dan mental. Serta maksimalkan shift berurutan, hindari lebih dari 7 hari kerja berurutan. Ini ada perbandingan skenario-nya, bisa dilihat ya. Ini akan lebih buruk jika dengan situasi saat ini ya. Kita lanjut ke tab learning. Ketika kita klik tab learning, ini adalah materi-materi yang bisa kita baca ya. Mulai dari manajemen stres untuk pekerja shift. Ketika kita coba klik baca ulang, ini ada penjelasan ya. Contohnya saya bacakan satu paragraf. Ini manajemen stres adalah keterampilan penting bagi pekerja shift di lingkungan kilang yang menghadapi tekanan tinggi dan jadwal kerja yang tidak teratur. Stres yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik, mental, dan keselamatan kerja. Pahami bahwa stres adalah respon alami tubuh terhadap tantangan. Namun stres kronis dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan tidur, kelelahan, penurunan sistem kekebalan tubuh. Kita klik kembali saja. Ada juga ini tidur berkualitas di pergantian shift. Ini kita coba mulai belajar. Tidur yang berkualitas adalah salah satu tantangan terbesar bagi pekerja shift
terutama mereka yang bekerja shift malam atau memiliki jadwal yang berubah-ubah. Kurang tidur atau tidur yang buruk dapat berdampak serius pada kesehatan, keselamatan kerja, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Dan seterusnya ya, ini lumayan ya, isinya lumayan berbobot. Ini kita klik tandai selesai saja, karena kita sudah selesai membacanya, kita klik kembali lagi. Nah, ini jadi tandanya sudah selesai ya, tadi dibaca, tidur berkualitasnya. Dan materi-materi lainnya juga ada di sini ya. Kita lanjut ke tab support. Ini ketika kita klik, di sini ada confidential counseling channel. Ini layanan konsul ya, mulai dengan jadwal sesi konseling dan juga chat darurat. Kita coba jadwal sesi konseling. Nah, ini di sini ada beberapa konselor ya yang bisa kita booking untuk melakukan konsultasi yang sudah kerjasama dengan perusahaan. Contohnya kita ambil Dr. Sarah Wijaya, Magister Psikolog ya. Ini ketika kita klik, kita misalnya contoh pilih tanggal di hari Jumat tanggal 13 Februari 2026. Lalu yang akan dilakukan adalah kita bisa memilih ya, bisa video call, audio call, kita pilih chat saja ya. Ini untuk tingkat keparahan masalahnya kita kategorikan rendah saja ya. Masalah sehari-hari kita pilih stres kerja saja. Kita klik jadwalkan sesi. Nah, ini sudah ya, sebenarnya sudah booking ya untuk melakukan jadwal konseling ya. Kita kembali saja. Selanjutnya ada chat darurat. Kalau ini adalah chat bersama dengan AI ya. Contohnya saya merasa stres berat di tempat kerja. Nah, ini ketika kita klik, nah ini ada seruan ataupun saran ya. Saya mengerti bahwa beban kerja di kilang bisa sangat menantang. Berikut beberapa hal yang mungkin bisa membantu mengelola stres Anda. 1. Ambil 3 hingga 5 napas dalam, tarik napas 4 detik, tahan 7 detik, hembuskan 8 detik. 2. Jika memungkinkan ambil istirahat mikro 5 hingga 10 menit. 3. Minum air untuk membantu menenangkan diri. Nah ya, ini banyak sekali ya. Terus juga kita jika ingin ada hal lain yang ingin Anda diskusikan, kita klik saja, nanti dia terima kasih telah berbagi dengan saya. Saya mengerti bahwa situasi ini tidak mudah untuk Anda ya. Seperti itu, kita klik kembali saja. Selanjutnya ini ada modul PFA ya, Psychological First Aid. Ini bantuan psikologis pertama, mulai dari teknik coping stress nih kalau kita klik. Nah, ini ada keterangannya ya, panduan dan langkahnya ya. Jadi kalau mengalami tadi stres ya. Jadi mengelola stres itu bagaimana caranya? Ini ada dengan cara breathing dan grounding ya. Langkah-langkahnya, kenali pemicu stres, 1 menit identifikasi apa yang sedang membuat kita ini stres ya. Apa itu tuntutan kerja, deadline, konflik. Menyadari dulu ya pemicunya adalah langkah pertama. Lalu pernapasan perut, ini 2 menit ya, duduk tegak atau berbaring nyaman. Letakkan 1 tangan di dada, 1 tangan di perut. Tarik nafas perlahan melalui hidung selama 4 hitungan ya. Pastikan tangan di perut naik, bukan tangan di dada. Tahan nafas selama 2 hitungan. Maka ketiga, ini progressive muscle relaxation. Ini 2 menit mulai dari kaki ya. Tegakkan otot kaki selama 5 detik, rilekskan sepenuhnya selama 10 detik. Dan langkah keempatnya adalah afirmasi positif. Ucapkan kalimat afirmasi untuk diri sendiri. Saya menghadapi tantangan ini, saya tenang dan terkendali. Setelah selesai, perhatikan bagaimana perasaan tubuh. Jika sudah berubah, berarti sudah baik ya. Ingat, teknik ini bisa digunakan kapan saja saat stres muncul.
Ini kita klik selesai saja. Dan materi-materi lainnya mulai dari mindfulness singkat, lalu juga ada grounding teknik, serta aja stabilisasi akut nih ya. Ini yang stresnya tingkat tinggi. Seperti itu. Mari gunakan Psycare Plus untuk membantu dan memudahkan dalam membuat Anda lebih nyaman dalam bekerja.